Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kinerja perusahaan dengan menggunakan metode balance scorecard PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri yaitu Sabda Tenofri, yang kedua yaitu Indah Marlita, dan Iftita Putri Yasmin, dan yang terakhir yaitu Evi Fani Ratio Nababan. Selanjutnya masuk yang pertama yaitu latar belakang dari PT Indofood. PT Indofood ini berdiri pada tahun 1996, di mana nama pertamanya itu PT Panganjaya Inti Kusuma. Perusahaan ini juga mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan juga Eropa. Selanjutnya yaitu berikut adalah sejarah dari perusahaan PT Indofood. Untuk visi-visi mereka yaitu perusahaan solusi makanan total, dan untuk visinya yaitu untuk memberikan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan pangan untuk terus meningkatkan karyawan proses dan teknologi berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan untuk terus meningkatkan nilai-nilai pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu lingkup bisnis perusahaan di mana ada konsumen, pesaing, pemasok, channel of distribution. Dan selanjutnya itu indikator kinerja KPI PT Indofood. Yang pertama itu kompetisi inti, yang kedua itu masalah kritis. Selanjutnya landasan teori, konsep, dan evolusi perkembangan balance scorecard. Jadi untuk perspektif scorecard itu ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan terakhir itu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dan ini ada keunggulan dan kelemahan dari balance scorecard sendiri. Dan ada beberapa faktor-faktor yang memicu kebutuhan perusahaan untuk menggunakan balance scorecard tersebut. Selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh teman saya, itu Evi Fani Nababan. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang evaluasi indikator kinerja ataupun KPI pada saat ini, di mana KPI pada saat ini yaitu diukur dengan menggunakan keuangan VAX Corporation. Yang kami analisa itu merupakan pengukuran untuk menggunakan persentase kenaikan ataupun penurunan revenue, operating profit margin, debt total to asset ratio, equity to total asset, dan current ratio. Berikut merupakan persentase penurunan ataupun revenue dari PT INDF, di mana pada tahun 2021 penjualan neto konsolidasi meningkat 22% yang didukung oleh naiknya penjualan di seluruh segmen usaha. Sementara itu, EBIT bertumbuh 31% dan margin EBIT meningkat sebesar 120 basis point mencapai 17,0% di tahun 2021, sedangkan untuk laba dan neto dan core profit tumbuh dengan solid masing-masing mencapai sebesar 18% dan 35%. Untuk operating profit marginnya sendiri pada tahun 2020 terdapat operating expense, total revenue, dan operating ratio pada tahun 2019 sampai 2021 tertera pada slide. Selanjutnya, total debt to total asset ratio, yang dimana ini merupakan perhitungan periode total hutang, aset, dan equity ratio dari 2019 sampai 2021. Untuk equity total to asset-nya sendiri tertera dalam slide, ada total aset dan total equity, dan debt to equity ratio dari 2019 sampai 2021. Selanjutnya untuk current ratio-nya sendiri ada current asset dan current liability, dan juga current ratio-nya dari 2019 sampai 2020 tertera di dalam slide. Selanjutnya. Berikut evaluasi indikator kinerja KPI pada saat ini berdasarkan hasil analisa kami. Ada beberapa perspektif, yaitu yang pertama perspektif pelanggan, yang dimana dalam kegiatan usaha normal perseroan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berrelasi tertentu.
yang dimana PT INDF ataupun Indofood Sukses Makmur TDK dan entitas ataupun anak-anak grup dengan menggunakan pihak-pihak berelasi sepanjang tahun 2021. Selanjutnya, perspektif bisnis internal. Yang dimana usaha perseroan menurut anggaran dasar bergerak di bidang industri, perdagangan, pertanian, peternakan, pengolahan air, penelitian, pendidikan dan pelatihan konstruksi, real estate, penggunaan dan penyimpanan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, jasa, serta investasi penyertaan holding dalam PT INDF tersebut. Selanjutnya, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Setelah 2 tahun yang panjang dari 2020 sampai 2021, adanya pembatasan perjalanan dan sosial yang dimulai dilonggarkan secara bertahap telah menempatkan Indonesia kembali menjadi jalur pertumbuhan di tahun 2021. Meskipun pertumbuhan PBD belum kembali ke tingkat normal, diharapkan semoga pulihnya konsumsi rumah tangga disambut baik oleh para FMCG tersebut. Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja dengan metode BSC ataupun Balance Scorecard, yang dimana berikut merupakan analisis perusahaan menggunakan Five Forge Competitive Model. Lalu informasi ini juga kami gunakan untuk menganalisa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di website PT INDF Tbk yang dimana melakukan pengukuran kinerja perbandingan antara pencapaian dalam satu periode dengan periode sebelumnya. Adapun rumusnya ialah range kinerja pencapaian tahun N dikurangi pencapaian tahun N kurang 1 dibagi dengan pencapaian tahun N kurang 1. Adapun rumus penentuan balance scorecard tersebut ialah adanya range kinerja, rate, dan in-score berdasarkan slide tersebut. Selanjutnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Eltitah Putri. Selanjutnya, evaluasi KPI pada saat ini. Yang pertama, pada perspektif keuangan. Analisa dari perspektif keuangan dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan PT Indofood, di mana pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, current asset dan non-current asset PT Indofood mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di sini total pasifa diambil dari total current liability, non-current liability, dan equity. Selanjutnya, dari perhitungan income statement per 3 tahun, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, pada gross profit diambil dari total perhitungan net revenue dikurangi dengan COGS, sehingga terlihat PT Indofood mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021. Operating profit hasil dari pengurangan gross profit dikurang operating expense pada tahun 2021. Untuk earning before tax-nya diambil dari pengurangan operating profit yang dikurang dengan other income atau expense pada tahun 2021 terlihat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sehingga didapatlah total net income pada tahun 2019-nya dan sampai dengan tahun 2021 yang mengalami kenaikan. Selanjutnya dilakukan perbandingan kinerja terhadap data rasio keuangan selama 3 tahun agar dapat diketahui persen kinerja dibandingkan data tahun sebelumnya. Maka dilakukanlah untuk rasio return on equity atau ROE, return on asset atau ROA, operating income, efficiency cost, dan total asset turnover-nya. Analisa kami terhadap penilaian performance kinerja keuangan pada tahun 2021 sampai 2020 mendapatkan skor 7 yang sebelumnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode 2020 sampai dengan 2019 yang mendapat skor 5. Selanjutnya,
Pada perspektif pelanggan, data laporan keuangan yang digunakan adalah penerimaan kas dari pelanggan. Nah, penerimaan kas pelanggan ini merupakan indikator keberhasilan dari penjualan produk yang direalisasikan dengan banyaknya pendapatan yang diterima dari pelanggan. Dapat dilihat di sini, di mana semakin besar penerimaan kas dari pelanggan, maka akan semakin baik rasionya, dan berdasarkan datanya tentunya PT Indofood mengalami peningkatan. Selanjutnya, perspektif proses bisnis internal, di mana data operating profit digunakan dalam penilaian ini. Operating profit diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan penjualan dan biaya produksi. Operating profit yang baik merupakan indikator keberhasilan satu proses dalam bisnis dan peningkatan yang dimiliki oleh PT Indofood pada tahun 2020 sampai 2019. Meningkat satu skor menjadi 3 pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Selanjutnya, perspektif pembelajaran pertumbuhan, di mana pengukuran terhadap income atau employee, di mana produktivitas kerja karyawan suatu perusahaan dapat diukur dari laba bersih yang dihasilkan dibagi dengan jumlah pekerja. Peningkatan rasio tersebut membuktikan bahwa kinerja karyawan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan bagi perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah rekomendasi indikator kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ini berikut tabelnya. Yang pertama ada finance, itu objektifnya dari tingkat pengembalian ekuitas atau ROE, yang formulanya itu dari laba bersih atau ET dibagi sama total aset. Jadi didapatlah pada tahun 2019 sampai 2020 itu sebesar 20%, tahun 2020 sampai 2021 itu sebesar 19%, dan target tahun 2022 adalah 21%. Selanjutnya ada customer. Customer ini didapat dari peningkatan penerimaan kas dari pelanggan. Formulanya itu didapat dari jumlah pendapatan yang diterima dari pelanggan. Pada tahun 2019 sampai 2020 itu sebesar minus 13%, di tahun 2020 sampai 2021 itu sebesar 5%, dan target tahun 2022 itu sebesar 6%. Internet business process itu didapat dari tingkat profit produk, yang didapat dari operating profit atau pendapatan dari penjualan dikurang biaya penjualan dan produksi. Pada tahun 2019 sampai 2020 sebesar 20%, pada 2020 sampai 2021 sebesar 32%, dan target tahun 2022 adalah 34%. Selanjutnya ada learning and grow. Ini didapat dari tingkat kinerja karyawan, yang didapat dari net income dibagi total jumlah pekerja. Pada tahun 2019 itu pada tahun 2019 sampai 2020 itu sebesar minus 3%, pada 2020 sampai 2021 sebesar 4%, dan target tahun 2022 adalah 5%. Lanjut. Berikut ini adalah peta strategi baru yang dimulai dari sosialisasi visual visi dan misi dan strategi perusahaan. Situ ada pelatihan dan pengembangan skill karyawan, peningkatan kinerja karyawan. Situ lanjut ada peningkatan pelayanan, tingkat produksi profit, peningkatan kecepatan respon keluhan pelanggan. Situ ada peningkatan penerimaan dan dari pelanggan, peningkatan pendapatan, peningkatan pengambilan atas aset atau ROA. Situ ada peningkatan pengembalian ekuitas atau ROE, dan terakhir ada peningkatan operating income. Selanjutnya. Jadi didapatlah kesimpulan dari laporan kami. Yang pertama itu ada dari perspektif keuangan terdapat peningkatan kinerja pada periode 2021 sampai 2020 dibandingkan dengan periode 2020 sampai 2019.
Penurunan kinerja keuangan di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan 2019 dikarenakan COVID-19. Yang kedua, dari perspektif pelanggan, terdapat peningkatan kinerja di periode 2021 sampai 2020 dibandingkan dengan 2020 sampai 2019. Karena di tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pelanggan, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan kestabilan perusahaan. Yang ketiga, ada perspektif proses bisnis internal yang diwakili dari hasil pengukuran operating profit terhadap peningkatan kinerja pada periode 2021 sampai 2020 dibandingkan periode 2020 sampai 2019. Yang keempat ada perspektif pembelanjaan dan tumbuh. Terdapat peningkatan kinerja periode 2021 sampai 2020 dibandingkan dengan kinerja periode dari 2020 sampai 2019 yang disebabkan oleh net income di tahun 2020 mengalami penurunan sehingga pendapatan per karyawan mengalami penurunan. Itu ada analisis SWOT PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Itu ada strength. Strength itu kita rasa khas Indonesia, brand terkenal, jangkauan distribusi luas, dan mutu produk terkontrol. Weakness itu terlalu banyak brand yang dikeluarkan, batasannya biaya perumusan yang digunakan. Itu ada opportunities, itu adalah peluang, pasar terbuka lebar. Yang terakhir ada thirds, itu tidak fokus terhadap satu jenis produk. Banyaknya saingan baru dengan proses yang sama. Ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.